Ketemu lagi dengan gue Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gue lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Ini adalah cerita 3 sahabat yang berteman sejak sekolah menengah pertama sampai mereka lulus kuliah. Jimmy, Alex, dan Roy dipertemukan saat mereka masuk sekolah menengah pertama di sekolah yang berada di Jakarta Timur. Sejak sekolah sampai kuliah, mereka memilih tempat pendidikan yang sama. Mereka bertiga sepertinya tidak bisa dipisahkan lagi. Kemanapun mereka pergi, selalu bertiga. Jika salah satu dari mereka tidak bisa pergi, rencana mereka akan dibatalkan demi sahabatnya itu. Baik di sekolah atau di kampus, persahabatan mereka sudah terkenal. Bahkan tak jarang sering menjadi ejekan teman-teman yang lain ketika mereka melihat Jimmy, Alex, dan Roy jalan bersama. 1 minggu setelah mereka bertiga di wisuda, Roy mengajak sahabatnya untuk jalan ke puncak. Dengan mengendarai mobil milik Roy, mereka sudah sampai di sebuah villa yang besar dan terlihat mewah. Roy berencana mengajak sahabatnya itu menginap 2 malam di puncak, dan semua biaya ditanggung Roy sendiri. Dia sengaja melakukan itu sebagai ungkapan rasa gembira karena telah berhasil lulus kuliah. Selain itu, ternyata hari ini Roy tepat berulang tahun yang kedua-dua. Dia sengaja tidak memberitahu Jimmy dan Alex kalau dia berulang tahun hari ini. Seingat Roy, sahabatnya itu selalu ingat tanggal ulang tahun di antara mereka bertiga. Karena hampir setiap tahun mereka merayakan tanggal kelahiran mereka masing-masing. Alex yang melihat villa yang disewa Roy terkagum-kagum akan kemewahan villa itu. "Roy, ini villanya berapa semalam?" tanya Alex penasaran. "Cuma 5 juta semalam." "Lu nggak sayang duit, Roy? Berarti 2 malam 10 juta dong," sahut Jimmy. Roy hanya tersenyum. Dia merangkul sahabatnya itu dan membawanya duduk di sofa. "Sekali-sekali boleh dong gue traktir lo. Duit itu bisa dicari, tapi sahabat susah dicari. Lu kan sahabat gua dari SMP. Kita kemana-mana selalu bertiga. Siapa tahu ini pertemuan gue yang terakhir sama lu." "Ngomong apa sih lu, Roy? Pertemuan terakhir? Ngomong jangan sembarangan," jawab Jimmy dengan wajah sedikit kesal karena mendengar perkataan Roy. "Ya, siapa tahu abis ini gue pergi keluar," jawab Roy. "Keluar negeri maksud lu? Lu mau kuliah lagi di luar? Di negara mana?" tanya Alex dengan wajah kaget. "Nggak tahu keluar mana. Keluar negeri apa keluar dari dunia? Gue juga nggak tahu," jawab Roy dengan tatapan mata yang kosong. "Lu ngomong apa sih, Roy?" tanya Alex sambil menepuk pundak Roy. "Lu ada masalah apa, Roy? Cerita aja sama kita. Katanya kita ini sahabat elu. Sahabat itu mau senang, mau susahnya. Kita ini hidup semati, Roy." Roy yang mendengar perkataan Alex memalingkan wajahnya ke arah Alex. Ia menatap mata Alex. "Alex, barusan lu ngomong kita sehidup semati. Berarti kalau gue mati, lu juga ikut mati?" Alex hanya tersenyum. Dia tidak menduga mendapat jawaban seperti itu dari Roy. "Udah, ngomong apa sih? Makin ngawur aja ngomongnya." Alex mendorong kepala Roy ke belakang sampai terjungkal. Mendapat perlakuan itu, Roy dan Jimmy tertawa terpingkal-pingkal. Malam sekitar jam 7, mereka bertiga berbincang-bincang mengenai kelanjutan setelah mereka diwisuda. Apakah mencari kerja atau mau sekedar usaha kecil-kecilan? Belum ada titik temu malam itu. Mereka terdiam sejenak. Alex dan Jimmy memikirkan apa yang harus diperbuatnya nanti selama menunggu panggilan kerja. Berbeda dengan Roy, dia justru berpikir kenapa kedua sahabatnya seperti melupakan ulang tahunnya. Tidak ada ucapan keluar dari mulut Alex dan Jimmy, seakan-akan hari ini adalah hari biasa bagi mereka. "Nih orang berdua nggak ingat apa kalau gue ulang tahun? Katanya sahabat sehidup semati. Belum mati aja gue udah dicuekin." Mereka bertiga masih terdiam dengan lamunannya masing-masing. Alex yang tadi sedang rebahan di lantai langsung berdiri dan berjalan keluar villa, entah kemana. 10 menit Alex belum kembali. Suara handphone di tangan Jimmy berbunyi. Entah siapa yang menelpon.
Jimmy berdiri dan berjalan keluar sambil berbicara dengan seseorang. Roy yang sendirian mulai bosan menunggu sahabatnya kembali. Dia merebahkan badannya di lantai. Baru saja rebahan, tiba-tiba lampu villa mati total. Roy yang takut kegelapan langsung berdiri dan memanggil nama Alex dan Jimmy. Tidak ada suara yang terdengar dari villa itu. Roy mulai takut. Dia tetap berdiri di ruangan. Perlahan-lahan dia melihat cahaya kecil yang berasal dari api. Cahaya itu seperti berjalan dan keluar dari balik pintu utama. Dan bersamaan dengan itu, suara Alex dan Jimmy terdengar menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Lampu kembali nyala, menerangi seisi ruangan. Di depannya sekarang berdiri dua sahabat yang membawa kue ulang tahun. Dengan wajah yang masih pucat, Roy meniup lilin ulang tahunnya. "Gue kira lu gak ingat ulang tahun gua," kata Roy sambil memeluk Alex. "Ingatlah, gak mungkin kita lupa." Alex dan Jimmy memang sengaja membuat kejutan untuk Roy. Mereka sudah menghubungi karyawan villa untuk membantu mematikan lampu sejak awal mereka sampai di villa itu. Malam itu adalah malam yang paling bahagia buat mereka bertiga. Setelah lulus kuliah, diwisuda, dan malam ini merayakan ulang tahun Roy dengan sederhana. Waktu makan malam sudah tiba. Karyawan villa sudah datang membawa makanan malam. Setelah selesai meletakkan makanan, Roy memanggil karyawan itu. "Bang, tolong fotoin kita bertiga ya." Roy memberi handphone ke karyawan itu. Roy, Alex, dan Jimmy sudah siap untuk difoto. Posisi Roy yang ada di tengah menggandeng kedua sahabatnya. Karyawan villa hanya terdiam. Handphone di tangannya tidak diarahkan layaknya seseorang sedang memoto. "Kenapa bang? Kok belum difoto?" tanya Roy keheranan. "Maaf mas, saya nggak berani foto." "Kenapa bang?" tanya Roy lagi. "Kata orang kalau foto bertiga nggak baik, nggak boleh foto bertiga mas." Mendengar perkataan karyawan itu, mereka bertiga tertawa. Seakan-akan perkataan itu hanya omong kosong belaka. "Nggak apa-apa bang, kita udah sering foto bertiga. Tolonglah bang, fotoin kita bertiga." Mendengar permintaan Roy, dengan terpaksa karyawan villa memoto mereka bertiga. Setelah selesai, karyawan villa pamit untuk kembali ke tempat kerjanya. "Emang kenapa kalau foto bertiga?" tanya Jimmy ke Roy. "Katanya salah satu yang difoto bakal mati." "Lah, bisa gitu? Mati kan urusan takdir. Masa difoto aja mati?" jawab Jimmy keheranan. Mereka masih mentertawakan kejadian masalah foto bertiga. Sampai akhirnya Roy mengajak Alex dan Jimmy ke meja makan untuk makan malam dan melupakan kejadian tadi. Tak terasa 2 malam sudah mereka lewati bersama-sama. Siang sekitar jam 12, mereka bersiap-siap untuk keluar dari villa. Dengan mengendarai mobil yang disopiri Roy, mereka terlihat sangat senang karena masih bisa bersama-sama. Posisi mereka sekarang sudah berada di tengah tol. Alex dan Jimmy terlihat mulai mengantuk. Tidak ada lagi suara yang terdengar di dalam mobil. Tiba-tiba ada hantaman keras mengenai mobil mereka. Alex sempat terbangun dan melihat mobil box menghantam mobil mereka. Tepatnya menghantam bagian mobil kanan di mana posisi Roy berada. Akibat kecelakaan itu, Jimmy dan Alex dilarikan ke rumah sakit untuk memperoleh pertolongan pertama. Untuk Jimmy hanya mengalami luka ringan dan diperbolehkan pulang di hari itu juga. Sedangkan Alex diharuskan dirawat di rumah sakit karena ada pendarahan di kepalanya akibat benturan benda di dalam mobil. Sedangkan untuk Roy, nyawanya tidak bisa diselamatkan lagi. Dia meninggal di tempat. Jenazahnya sudah berada di kamar mayat sekarang. Saat Roy dimakamkan, hanya Jimmy yang mengantarkan sahabatnya ke tempat pembaringan terakhir. Sedangkan Alex tidak bisa karena kondisi kakinya yang cukup parah. Rasa ingin untuk melihat Roy yang terakhir kalinya begitu besar. Tapi apa daya kondisi tubuhnya tidak memungkinkan. Dadanya terasa sesak.
Keinginan untuk bertemu Roy dan memeluknya tidak bisa dilakukan. Ia hanya bisa menangis di atas ranjang rumah sakit dengan penuh penyesalan. 3 hari sudah Roy pergi meninggalkan Jimmy dan Alec. Alec yang masih terbaring di ranjang rumah sakit mulai merasakan ngantuk. Dia membetulkan posisi bantal yang ada di kepalanya. Jam dinding di kamar menunjukkan pukul 12 malam. Televisi yang tadi masih menyala dimatikannya. Alec yang mengambil perawatan kelas 1 di rumah sakit merasa nyaman karena kamar yang seharusnya diisi oleh 2 orang pasien hanya diisi oleh Alec sendiri. Ranjang di sebelahnya kosong, tidak ada pasien. Perlahan-lahan matanya mulai dipejamkan. Kamar yang sepi membuat suara apapun mudah terdengar. Mata Alec yang masih tertutup mendengar sesuatu. Ia seperti mendengar hordeng penyekat antara ranjang Alec dan ranjang sebelahnya, seperti ada yang menarik. Alec langsung membuka mata dan melihat ke arah hordeng penyekat. Ia melihat hordeng itu bergerak, seperti ada orang habis lewat dan menyenggol hordeng itu. Belum juga rasa takutnya hilang, tiba-tiba dia mendengar suara. Suara itu sangat dia kenal. Alec, Alec, temanin gua. Katanya kita sehidup semati. Alec yang mendengar suara Roy langsung menutup kepalanya dengan selimut. Dengan tangan gemetaran, ia menekan bel untuk memanggil suster penjaga. Suster penjaga yang datang kaget melihat seluruh badan Alec tertutup selimut. Alec menceritakan apa yang dia lihat dan dengar. Mendengar cerita Alec, suster menenangkannya. Suster memberikan saran supaya televisi tetap dinyalakan dan hordeng penyekat dibuka agar Alec bisa melihat ranjang di sebelah. Bagaimana dengan kondisi kesehatan Jimmy? Ternyata kondisi Jimmy semakin membaik. Besok pagi dia harus ke dokter untuk mengecek kesehatannya. Rumah sakit yang akan dikunjunginya besok masih satu rumah sakit dengan yang merawat Alec. Malam sekitar jam 10, Jimmy sudah rebahan di atas ranjang. Matanya berusaha dipejamkan, tapi karena belum mengantuk, dia tidak bisa tertidur. Jimmy bangun dari ranjang, berjalan ke arah pintu kamar. Dia menurunkan stop kontak lampu. Kamarnya sekarang menjadi gelap. Dalam pikirannya, dia berharap bisa tidur dengan mematikan lampu. Badannya kembali direbahkan di atas ranjang. Belum sempat dia memejamkan mata, dia merasa ada seseorang berdiri di dekat pintu. Karena gelap, Jimmy mempertajam penglihatannya. Perlahan-lahan, laki-laki yang tadi berada di depan pintu berjalan maju menghampirinya sambil memanggil nama Jimmy. Jimmy, katanya kita sehidup semati. Mendengar suara itu, Jimmy langsung mengambil bantal dan menutup mukanya dengan bantal. Tangannya gemetaran, keringat mulai keluar dari badannya. Mau berteriak minta tolong, lehernya terasa tercekik. Kurang lebih 5 menit, Jimmy menahan takut. Setelah dirasa aman dan tidak ada suara lagi, dia berlari keluar kamar dan menceritakan semua kejadian ke keluarganya. Pagi sekitar jam 7, Jimmy sudah berada di rumah sakit. Setelah menunggu cukup lama, tiba giliran Jimmy masuk ke ruang dokter. Hasil pemeriksaan dokter, kondisi Jimmy dinyatakan sudah membaik dan sehat. Setelah selesai di ruang dokter, Jimmy menemui Alec, sekedar menanyakan kondisi sahabatnya itu. Alec yang sedang tertidur, terbangun ketika mendengar suara Jimmy yang sudah berada di samping ranjangnya. Alec, gimana kondisi lu? Lebih baik dari kemarin, cuma kurang tidur kalau malam. Kenapa? Tanya Jimmy sambil menaruh roti yang dibelinya di toko sebelum ke rumah sakit. Alec tidak menjawab pertanyaan Jimmy, dia hanya terdiam. Kenapa lu gak bisa tidur? Lu kan sendiri di kamar. Justru kalau sepi gini, lu malah enak bisa tidur. Alec masih terdiam, tatapan matanya kosong, seperti ada yang dipikirkannya. Jimmy yang melihat sahabatnya seperti itu juga ikut terdiam. Ia tetap berdiri di samping Alec.
Matanya melihat wajah Alex yang masih termenung. Jadi bingung gua. Kalau gua ceritain kejadian semalam gua lihat Roy, ntar malah dia takut. Ini aja dia nggak bisa tidur, gumamnya dalam hati. Mereka berdua terdiam. Alex yang tadinya masih melamun, tersentak kaget mendengar suara suster memasuki kamarnya. 2 orang suster menghampiri Alex. Mas Alex, semalam saya dengar cerita dari suster yang jaga malam. Mas Alex ketakutan. Apa Mas Alex mau pindah kamar? Biar ada temannya di kamar. Kebetulan kamar sebelah pasiennya cuma 1 orang. Nggak usah deh suster, saya di sini aja, jawab Alex. Yakin mas? Bener ya? Nggak mau pindah nih? Kata suster sambil membetulkan selang infus di tangan Alex. Emangnya ada apa suster? Kok tadi bilangnya ketakutan? Tanya Jimmy penasaran. Dia merasa ada yang aneh dari perkataan suster dan tingkah laku Alex hari ini. Oh, kalau itu silahkan tanya ke Mas Alex aja mas. Soalnya ceritanya panjang, jawab suster sambil meninggalkan kamar. Setelah kedua suster itu pergi, Jimmy memegang pundak Alex. Ada apa Lex? Kok gue lihat lu agak aneh hari ini? Alex menarik nafas, mulutnya berat untuk berbicara. Dia menatap wajah Jimmy. Jim, gue merasa bersalah. Seharusnya gue gak ngomong gitu waktu di villa. Maksud lu ngomong apa Lex? Gue gak ngerti. Lu masih inget gak waktu gue ngomong ke Roy? Kita bertiga hidup semati. Semalam entah perasaan gue doang atau halusinasi, gue dengar suara si Roy. Dia mau ngajak gue. Dia bilang katanya kita hidup semati. Tapi gue yakin Jim, itu dia datang. Dia ada di sebelah ranjang gua. Mendengar cerita Alex, Jimmy langsung menengok ke belakang, ke arah ranjang kosong yang posisinya ada di belakang dia. Karena takut, dia berjalan pindah ke sebelah kiri ranjang Alex. Sama Alex, gue juga didatengin. Kemarin malam di kamar. Roy ada di depan pintu kamar gua. Ngomongnya juga kayak gitu. Katanya kita hidup semati. Kita harus gimana ini? Tanya Alex dengan suara pasrah. Kita lihat aja nanti. Kalau masih terus didatangin, kita harus cari orang yang bisa usir si Roy. Tapi Alex, gue denger nih, katanya sebenarnya itu bukan si Roy, tapi jin jahat yang ambil wujud Roy buat nakut-nakutin kita. Coba gue gak ngomong kayak gitu ya Jim. Gak ngomong hidup semati. Mungkin kejadiannya gak kayak gini, kata Alex menundukkan kepalanya. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Jimmy pamit untuk pulang. Sebelum pulang, dia menguatkan sahabatnya untuk tetap berani. Jimmy kasihan dengan Alex. Dia harus sendirian di rumah sakit. Apalagi kalau sudah malam, karena tidak ada keluarga yang menjaga. Tak terasa, waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Alex yang sendirian di kamar mulai timbul rasa takutnya. Dia tidak ingin kejadian kemarin malam terulang lagi malam ini. Dia sengaja menyalakan TV dan membuka penyekat hordeng, supaya bisa melihat ranjang kosong di sebelahnya. Matanya mulai dipejamkan. Walaupun tidak ada rasa ngantuk dirasakan, dia tetap berusaha untuk tidur. Kupingnya yang masih samar-samar mendengar suara televisi dengan volume yang kecil, tiba-tiba tidak lagi terdengar. Dia membuka matanya melihat ke arah televisi yang ternyata sudah mati. Tangannya mencari remote untuk menyalakan televisi. Saat remote sudah berada di tangannya, dari sudut matanya dia melihat ada seseorang berbaring di ranjang sebelah. Perlahan-lahan dia memberanikan diri menoleh ke arah ranjang yang ada di sebelahnya. Betapa kagetnya dia melihat sosok laki-laki berbaring kaku di atas ranjang. Laki-laki itu menoleh ke arah Alex. Alex, katanya kita hidup semati. Mendengar itu, Alex langsung histeris berteriak sekencang-kencangnya. Remote yang ada di tangannya dilempar ke arah laki-laki yang berada di atas ranjang. Dan dalam waktu yang bersamaan, laki-laki itu menghilang entah kemana. Dengan tangan yang gemetaran, dia menghubungi Jimmy melalui handphone untuk datang ke rumah sakit menemaninya.
Sekitar 1 jam lebih perjalanan, akhirnya Jimmy sudah berada di kamar Alec. Ia berusaha menenangkan Alec yang masih ketakutan. "Jim, lu tungguin gua ya tiap malam sampai gua keluar rumah sakit. Tolong Jimmy." "Iya Alec, lu tenang aja. Gua bakal tungguin lu. Lu sahabat gua tinggal satu-satunya. Kita sehidup semati Alec," jawab Jimmy sambil mengusap pundak Alec. Alec yang mendengar perkataan Jimmy sehidup semati langsung menangkis tangan Jimmy yang ada di pundaknya. Matanya melotot ke arah Jimmy. "Jangan ngomong gitu. Gue gak mau dengar kata-kata itu." Jimmy langsung tertawa melihat respon dan wajah Alec. Alec pun akhirnya tertawa juga mendengar sahabat satu-satunya itu tertawa. 10 hari sudah Alec dirawat di rumah sakit. Malam ini malam terakhir dia dirawat. Besok siang sudah diperbolehkan untuk pulang. Jimmy yang setia sebagai sahabat tetap menemani Alec di kamar. Malam sekitar jam 1, Alec sudah tertidur. Karena tidak ada yang diajak bicara, Jimmy mulai mengantuk. Ditariknya kursi mendekati ranjang Alec. Kepalanya diletakkan di atas kasur. Setiap malam Jimmy selalu tidur dengan posisi duduk di samping ranjang Alec. Kelopak matanya mulai menutup perlahan-lahan. Di saat yang bersamaan, dia merasa ada orang berdiri di sampingnya. Posisi orang itu berada di antara Jimmy dan Alec. Jimmy tidak berani mengangkat kepalanya. Dia tetap menempelkan wajahnya di atas ranjang. Perlahan-lahan kupingnya mendengar suara, dan suara itu sangat dia kenal. "Jimmy, Alec, katanya sehidup semati. Mana janji kalian?" Keringat dingin mulai membasahi badan Jimmy. Ada 15 menit Jimmy tidak bergerak. Setelah merasa aman, perlahan-lahan dia mulai mengangkat kepalanya. Ditengoknya ke kiri dan kanan, tidak ada siapa-siapa. Tangannya menggoyang-goyangkan tubuh Alec. Alec, lu denger gak suara si Roy tadi?" "Dengar, gue dengar. Cuma gue pura-pura tidur," jawab Alec dengan mata terpejam. "Buka mata lu, udah gak ada dia. Ngapain lu masih merem?" kata Jimmy menggoyang-goyang badan Alec. Alec pun membuka matanya perlahan-lahan. "Kita pulang sekarang aja yuk, gue takut," kata Alec ketakutan. "Mana boleh pulang sekarang, Lek. Lu kan belum bayar rumah sakit. Besok pulang dari sini kita langsung ke kuburan Roy. Gue rasa karena lu gak datang waktu ke pemakaman, jadinya dia datangin kita. Terus gue di kuburan harus ngomong apa ke Roy?" tanya Alec kebingungan. Jimmy terdiam sejenak. Keningnya berkerut memikirkan sesuatu. "Gini aja, kalau lu udah di kuburan Roy, lu minta maaf sama dia. Udah gitu, lu bilang gini, 'Roy, gue cabut ya kata-kata gue yang bilang kita hidup semati. Gue masih pengen hidup, Roy.' Lu juga nanti ngomongnya kayak gitu kan di kuburan?" tanya Alec ke Jimmy. "Ya enggak lah, yang ngomong sehidup semati waktu di villa kan lu. Gue cuman kebawa-bawa aja gara-gara lu. Paling gue ngomong gini nih, 'Roy, jangan ganggu gue lagi ya. Gue masih pengen hidup, pengen nikah, punya anak cucu. Kalau lu mau, lu cari sahabat baru aja di tempat lu yang sekarang.'" Mendengar perkataan Jimmy, Alec tertawa terpingkal-pingkal. Mereka berdua tertawa membayangkan perkataan Jimmy. Ketawa mereka berhenti seketika. Kupingnya menangkap sesuatu. Mata mereka berdua mengarah ke sumber suara. Bangku yang ada di ranjang sebelah bergeser dengan sendirinya. Melihat itu, Alec langsung menutup kepalanya dengan selimut, sedangkan Jimmy ikut memasukkan kepalanya ke selimut Alec. Siang hari setelah keluar dari rumah sakit, Jimmy dan Alec langsung menuju ke pemakaman di mana Roy dibaringkan untuk terakhir kalinya. Di depan makam Roy, Alec menangis meminta maaf atas perkataan dan kesalahannya selama ini. Jimmy pun larut dalam kesedihan. Ia pun menangis menyesali semuanya. Setelah cukup lama di pemakaman Roy,
Alex dan Jimmy berjalan ke tempat parkiran untuk pulang. Mengingat barang-barang Alex waktu di rumah sakit cukup banyak, supaya tidak repot mencari taksi lagi, mereka menyewa taksi pulang dan pergi dengan taksi yang sama. Alex dan Jimmy sudah duduk di belakang sopir, tapi sampai 5 menit sopir belum menjalankan mobilnya. "Bang, kok belum jalan?" tanya Jimmy. "Maaf dek, temannya satu lagi mana ya? Kok belum naik?" "Yang mana bang? Kita cuma berdua. Yang satu lagi, yang temannya pakai baju hijau." "Oh, jalan aja bang. Teman saya yang satu lagi ditinggal di pemakaman."